Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Zikio Bana, spesialis saraf. Kali ini saya akan membahas tentang vertigo. Vertigo itu sebenarnya adalah ilusi dari pergerakan ya, artinya sebetulnya kita merasakan entah rasa berputar atau rasa bergoyang. Padahal sebetulnya nggak ada yang bergoyang dan nggak ada yang berputar, tapi kita bisa salah persepsi karena adanya gangguan di pusat-pusat keseimbangan di badan kita pastinya. Kalau kita tanyakan bagaimana penyebab vertigo, tergantung dari organ keseimbangan mana yang kena. Karena organ keseimbangan itu ada 4. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga bagian dalam, yang ketiga otak kecil, yang keempat adalah sensor di daerah bahu yang kita sebut namanya proprioseptif. Jadi tergantung masing-masing organ tersebut gangguannya kena yang mana dan gejalanya pastinya beda-beda juga. Gejala dari vertigo yang paling sering saya bagi 2. Jadi yang pertama adalah vertigo berputar, yang kedua vertigo bergoyang. Kalau yang berputar itu mungkin seperti naik komedi putar ya, tapi kalau yang bergoyang mungkin lebih seperti naik kapal atau mabuk laut. Vertigo karena kurang darah nggak selalu, jadi memang ada faktor kurang darah yang bisa menyebabkan, arti kurang darah sini kurang tekanan darah atau HB-nya kurang dari 10 ya, itu masih mungkin menyebabkan vertigo. Tapi tidak semata-mata vertigo akibat dari itu aja. Vertigo sebetulnya bukan memberikan komplikasi ya, tapi yang perlu diketahui vertigo itu ada 2 jenis. Ada vertigo perifer atau vertigo yang tidak berbahaya, yang kedua ada vertigo sentral, yaitu vertigo yang berbahaya. Nah, vertigo sentral ini bahayanya apa sih? Ini sering terjadi misalnya pada orang-orang yang mengalami gangguan di otak kecil. Contohnya, entah ada sumbatan di otak kecil, entah ada perdarahan di otak kecil. Nah, yang repot adalah kalau ternyata di otak kecilnya itu terdapat tumor. Jadi, bisa memberikan keluhan vertigo. Jadi bukan vertigo memberikan komplikasi, tapi bisa jadi vertigo adalah merupakan tanda dari suatu penyakit yang lebih serius. Untuk mencegah orang supaya nggak kena vertigo itu yang paling penting adalah kita bisa melatih pusat keseimbangan kita kalau untuk vertigo yang tidak berbahaya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara tidak mengubah posisi kepala dengan terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita dipanggil, kita menoleh itu harus pelan-pelan. Kemudian yang kedua juga bisa dilakukan senam-senam vertigo yang untuk melatih pusat keseimbangan kita. Itu banyak caranya dan bisa dicari ya. Dan berikutnya adalah tentunya sirkulasi ke otak juga harus oke. Jadinya konsumsi air yang cukup, olahraga yang cukup, dan pola hidup sehat pastinya bisa mengurangi kemungkinan terkenanya vertigo di kemudian hari. Untuk mengatasi vertigo, yang pertama adalah kita harus tahu dulu vertigo kita jenisnya apa. Jenisnya yang berputar atau yang bergoyang. Kemudian kita harus tahu ini jenis yang perifer yang tidak berbahaya atau jenis yang sentral atau yang berbahaya, kan seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah konsultasikan ke dokter saraf terdekat untuk dicari sebabnya. Karena pengobatannya itu tentunya tergantung dari sebab. Terapi yang dilakukan untuk mengatasi vertigo tentunya ada, tapi balik lagi tergantung dari jenis vertigonya, karena terapinya pun beda-beda. Ada terapi semacam fisioterapi ya misalnya tadi ya dengan melatih pusat keseimbangan, ada terapi dengan obat-obatan, bahkan akupuntur pun masih punya tempat untuk membantu menghilangkan vertigo. Ya, sekian penjelasan saya tentang vertigo. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.